Bapak Suhardiman itu buat saya dia guru ya. Masa sekolah Mas pinter nggak sih Mas? Sebagai orang terdekat Bapak Bupati Mas. Menurut Mas, siapakah yang cocok mendampingi Petahana Suhardiman Ambi? Halo Sobat Narasi, bertemu kembali bersama saya Diara Pujasari. Di mana lagi kalau bukan di Narasi 24 TV. Buka mata, bicara fakta. Hari ini dia tidak sendiri, akan tetapi dia kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Bapak anggota DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi. Halo Mas. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Narasi 24 TV. Ya, insya Allah masih ada waktu untuk hari ini ya. Oke. Oke Mas, sebelum kita berbincang dan berbicara lebih jauh Mas, Ya, dipersilakan Mas untuk memperkenalkan diri. saya rasa nggak banyak ya. Nama saya Darwis, saya anggota DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi periode 2019-2024 dan 2025 udah nggak anggota DPR lagi, udah nggak nyambung. Gitu. Udah nggak nyambung ya Ya. Mas? Asli Mas dari mana Mas? Saya dari Sukaraja, belahan Kabupaten Kuantan Sengingi, tepatnya di Kecamatan Logastra Darat. Pernah ke Logastra Darat? Belum, Mas. Baru. Logastra Darat itu terletak di perbatasan ya. Dari perbatasannya dengan Kampar ada kawasan Tesonilo namanya. Ya. Jadi kita di wilayah nama desanya Sukaraja. Sukaraja. Jadi main-main ke sana boleh tengok Sukaraja luar biasa. Oke Mas. Dan Logastra Darat juga luar biasa. Terbuka Mas. Terbuka, silahkan. Untuk kedua orang tua Mas asli dari sana Mas? Bapak sama ibu dari Majenang, Cilacap. Kalau saya lahir dan besar di Kabupaten Kuantan Sengingi. Itu, ya. Kita lahir 40 tahun yang silam di Kabupaten Kuantan Sengingi. Tapi waktu itu belum Kuansing, masih Inhu. Masih Inhu, ya. Saya sejak lahir di Kabupaten Kuantan Sengingi, tapi dulu belum Inhu, belum Kuansing, masih Inhu. Lokasinya sama. Di desa kecil Sukaraja namanya, Logastra Darat tepatnya. Itu. Kalau untuk saudara kandung Mas, ada berapa Mas? Saudara kandung saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Banyak nih, banyak saudara saya ada 8. Kebetulan saya anak ke-7, 4 cowok dan 4-nya cewek. Gitu. Ada di Kuansing semua Mas? Di Kuansing semua, ada 1 yang di Kabupaten Bengkalis. Saudara-saudara saya, jadi ada kakak saya di Bengkalis dan ada juga yang di Padang. Gitu. Pertemuannya pas Idul Fitri ya Mas ya? Ya, momen-momen tertentu lah. Ada Idul Fitri, mungkin ada saudara pesta seperti biasa lah. Jadi kalau ada dunsana pesta tentu balik kampung. Nah itulah, mungkin itu apa Dea. Mas anak ke berapa? 7? Ke-7. Anak ke-7 itu plus dan minusnya menjadi anak ke-7 versi Mas itu bagaimana? Apa ya? Ya anak ke-7 itu spesial ya. Spesial. Seneng karena banyak kakak, banyak abang, jadi banyak yang membimbing, banyak yang ingetin, banyak yang ngomelin, banyak yang marahin gitu kan. Karena banyak saudaranya gitu. Karena banyak ya Mas ya? Iya. Jadi punya adik 1 dan kemarin juga nyalon juga nih di kabupaten, tapi memang
belum rezeki Belum lah. rezeki gitu. ya Mas. Iya. Mas Darwis hobinya traveling nggak Mas? Kalau traveling kayaknya inilah kayak kalau traveling kayaknya ya ada hobi lah, cuman nggak begitu. Nggak begitu ya? Nggak begitu. Tapi punya tempat favorit ya Mas ya? Tempat favorit di Kuantan ini, tempat wisata favorit. Apa Kalau Mas? di Kuansing tempat favoritnya Embung Sukaraja. Embung Itu. Sukaraja. Jadi, kalau dia pengen tahu ada embung di Sukaraja, tempat Patsumini di kawasan Desa Sukaraja ini salah satu tempat wisata dan juga tempat olahraganya para atlet pacu. Meskipun Patsumini tapi setiap perhelatan dihadiri oleh ribuan orang. Jadi Rame kalau ya Mas ya? Hah? Rame ya? Luar biasa rame kalau di Sukaraja. Besok narasi datanglah ke sana ikut liput nih. Sobat Ada Narasi. festival pacu jalur mini yang digelar setiap tahunnya dan sudah masuk ke kalender wisata di Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan itu salah satu tempat favorit karena mungkin di kampung ya, karena itu di tempat saya, jadi lebih nyaman dan sering duduk mau malam mau siang teman-teman ramai kok ke sana. Dia dan teman-teman narasi datanglah ke Sukaraja, salah satu ikon wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi dan letaknya di Sukaraja. Logas Tanah Darat sekali lagi. Luar biasa pokoknya Logas Tanah Darat. Boleh lah ini sambil promo nih. Oke, bisa nih jadi wishlist dari Yogya Mas. Kami ada program Yogya juga Mas. Tempat-tempat wisata. Boleh nih ini jadi wishlist kami untuk hadir ke LTD nantinya. Boleh. Nanti saya buka tangan 10 jari gitu ya untuk menyambut teman-teman narasi. Insyaallah kami berikan yang terbaik lah. Dan luar biasa di sana nanti welcome masyarakatnya juga oke dan ramah-ramah. Ramah ya Mas ya? Iya, insyaallah. Ya. Untuk istri Mas? Kakak asli dari mana Mas? Istri saya punya 2 istri. Jadi ini menarik nih. Jadi istri saya yang pertama itu meninggal. Istri saya orang Benai dulu. Orang Setajoraya hari ini. Namanya Desa Langsat Hulu. Itu. Kemudian setelah meninggal 2 tahun setelah itu saya menikah lagi dan menikah dengan putri dari Kecamatan Singi Hilir, orang Singi Hilir. Jadi istri saya yang hari ini orang Singi Hilir dan saya dikaruniai 3 orang anak. Satu anak pertama saya dari almarhum, yang kedua, yang duanya dari istri saya yang sekarang. Begitu. Di 2 kali menikah ya, bukan beristri 2. Ini pertanyaannya memancing dan pernyataannya juga gitu. Jadi saya punya 2 istri. Biar bagaimanapun juga, meskipun beliau sudah tidak ada, tapi beliau turut serta dalam hidup saya. Insyaallah itu selamanya. Mas yang sekarang itu pertemuannya di mana Mas? Sedikit Mas ceritanya bagaimana Mas? Kalau dengan istri saya ini saya tidak ada pacaran ya. Saya memang tidak pacaran. Jadi kami kenal dulu zaman dulu masih via SMS ya. Via SMS, kemudian via telepon. Tahun 2008 saya kenal, habis itu lost contact sampai di 2013 baru komunikasi kembali dan dia waktu itu di Bengkulu ikut keluarganya yang dokter. Jadi kemudian dia pulang baru karena dia kuliah besar di Jawa. Jadi ketika dia pulang ya sudah kami tidak pacaran, ketemu cuman 2 kali, kemudian langsung dilamar Mas? Iya. Jadi saya tidak pacaran ya, saya tidak pacaran. Jadi kemudian cocok, mau nggak? Karena saya waktu itu sudah duda begitu ya. Jadi tentu saya tidak lagi mempertanyakan apakah dia serius dengan saya. Tentu yang paling penting adalah anak, begitu ya. Jadi kalau mau ya ayo, saya duda. Sementara kakak itu masih gadis, gitu kan. Jadi suka dukanya jadi duda tentu tahu sendiri lah ya. Bergerak sedikit digosipin, bergerak sedikit digosipin. Jadi memang silent. Jadi kita tidak pacaran. Dan kemudian saya tanya dia mau menikah. Sudah
pulang dia dari Bengkulu bulan berapa, sekitar 1 bulan, kemudian lamaran, 2 bulan, 3 bulan setelah itu menikah. Sudah sesingkat itu. Jadi kita tidak mendramatisir keadaan, tapi lebih kepada kalau bahasa sekarangnya satset gitu ya. Udah gitu. Tahu ya Mas ya. Ta'aruf sih enggak ya. Kalau ta'aruf kan terkesan sangat Islami ya. Tapi kalau saya memang ya sadar diri. Pertama saya duda. Saya punya anak dan anak saya waktu itu masih sangat kecil dan di bawah usia 2 tahun, jadi saya harus banyak sadar diri dan tidak mau terlalu percaya diri untuk mendekati perempuan lah waktu itu. Mungkin itu, ya. Oke, Mas. Ya. Untuk kakak, ibu rumah tangga, Mas? Kakak honor di salah satu puskesmas di tempat kita di Sukaraja. Ya, kakak honor di situ. Jadi ikutan honor nih sama Pak Bupati. Begitu, Dea. Iya, Mas. Untuk ketiga anak Mas, siapakah Mas yang kadang kan ada nih Mas, anak-anak yang lebih dekat ke ayahnya nih, atau dekat ke ibunya. Kira-kira dari ketiga anak Mas, siapa Mas yang paling dekat sosoknya ke ayahnya Mas? Kalau sampai hari ini sih semua dekat ya, karena perlakuannya juga sama. Saya tidak pandai membedakan satu, yang kedua memang karena saya jarang di rumah juga ya, sadar diri juga. Jadi kalau sering di luar kota sih, jadi ketika pulang ya sesekali aja anak-anak gitu. Ya salah satu kenapa saya tidak mencalonkan lagi di 2024 ini adalah terlalu banyaknya waktu saya yang hilang bersama anak-anak. Jadi sengaja saya mencalonkan diri untuk provinsi dan memang keadaannya kita tahu bahwa kita tidak memungkinkan untuk di provinsi, tapi safety forailing untuk keluarga, jadi lebih ke situnya lah. Lebih ke mid time-nya. Ya, mid time-nya kepada anak-anak kan jadi lebih banyak sih sebenarnya. Ya. Besok kalau dia udah berumah tangga tahu tuh, gitu kan? Iya Mas. Itu dia. Atau Mas, kalau untuk anak-anak Mas yang paling besar itu pendidikannya Mas? Saya ini tergolong orang yang apa ya? Tell me ya, telat married gitu ya. Jadi saya menikah di usia 27 tahun. Jadi anak-anak saya sekarang itu yang paling besar baru kelas 5 SD. Gitu. Baru kelas 5 SD? Baru kelas 5 SD. Lalu pasti pertanyaannya gini, ini kenapa Mas kok kelihatan lebih tua gitu? Ya kebetulan wajah saya sangat boros gitu ya. Enggak. Jadi memang anak saya paling besar usianya sekarang udah kelas 5 SD. Yang kedua itu kelas 3. Yang terakhir ini baru lahir kemarin, baru usianya baru 3 bulan. 3 bulan. Kalau untuk Mas sendiri Mas, pendidikan sarjananya itu tahun berapa Mas selesai? Sarjana saya selesai tahun 2014. Kalau diceritain sih sedih ya, cuman karena saya kuliah itu di bukan universitas ternama. Saya kuliah dulu namanya STTUS. Sekolah tinggi teknik unggulan Suwarna Dwipa namanya. Di Talu ini. Dulu sekolahnya di STM. Teman-teman saya di Suwarna Dwipa banyak sekali orang Talu, orang dari mana-mana juga. Kawan-kawan. Cuman mungkin nanti salam buat kawan-kawan satu alma mater STTUS gitu ya. Salam lah buat semuanya, insya Allah kapan nih kita ngitem bareng nih. Dan saya masuk kuliah itu tahun 2006. 2006? 2006. Terus tamatnya 2014, gila nggak tuh? Jadi emang ini ya, apa namanya, lebih ke, karena kita dari keluarga yang saya anggap tidak seberuntung Anda ini, gitu ya. Karena dulu saya kuliah juga harus nyambi kerja. Di kerja saya di salah satu SPBU di Jake. Jadi teman-teman SPBU banyak sekali, orang kita Kebun Nanas, orang Jake, orang Talu, orang Kari dan seterusnya. Jadi alhamdulillah mereka, teman-teman bekerja saya adalah orang-orang yang selalu membantu saya untuk sampai di titik ini. Jadi sampai di pekerjaan ini saya melalui banyak proses yang orang-orang tidak tahu. Dan ketika saya ceritakan prosesnya, dianggap saya berlebihan. Padahal kalau teman-teman
narasi boleh cari nih sumbernya. Bener nggak sih Mas Darius pernah kerja di sini gitu kan? Bener nggak sih Mas Darius pernah kuliah di sini gitu? Ya, boleh tanya teman-teman. Nanti di kolom komentar kawan-kawan yang di SPBU atau yang di STTUS, dulu STTUS namanya, sekarang unik gitu. Jadi masuk 2006, kemudian ambil cuti, terus kemudian tamatnya 2014. Jadi dramanya luar biasa. Luar biasa ya, Mas. Masuknya lajang, menikah, sampai nikah lagi gitu kan. Jadi ini luar biasa dan itu prosesnya dia. Jadi nggak semudah ketika kita kuliah kayak dia mungkin kuliah dibiayai bapak, ibu, orang tua gitu kan. Kalau saya memang kuliah memang sendiri dan itu disaksikan oleh kawan-kawan dari teman-teman kerja lah terutama. Mungkin itu dia pengalaman singkat nih gitu. Mas ini pejuang dari masa kuliah ya Mas ya? Ya, saya dari situ belajar banyak gitu. Bukan so hebat bukan, tapi saya memang belajar dari pengalaman hidup. Saya tidak boleh memandang siapa-siapa lebih rendah dari saya karena saya pernah memulainya dari situ. Dari bawah ya Mas dari ya? Bawah dan bukan dari nol, minus gitu ya. Kalau orang kan mulainya dari nol, kalau kita dari minus gitu. Dari minus gitu. Itu dia kalau pengalaman singkatnya gitu ya. Kalau untuk SD, SMP, SMA itu di Kuansing semua Mas? SD sama MTS. SD di Sukaraja, MTS juga di Sukaraja. Kalau SMA itu saya di Padang. Di Padang Mas? Ya ini. Jadi kenapa di Padang nih? Iya, kenapa di Padang? Jadi cerita singkatnya, kenapa sih saya ke Padang? Iya, kenapa? Karena dulu saya sekolah SMA saja tidak mampu. Di sini, di Talo, di Pekanbaru, boro-boro sampai Pekanbaru. Dulu di wilayah Logasan belum ada SMA, belum ada STM, belum ada apa-apa. Kalau mau sekolah memang harus ke Talo. Gitu, di STM, di SMA, dulu di Semea. Bahkan untuk sekolah di sini saja saya tidak mampu. Lalu kenapa saya ke Padang? Mampu di Padang. Gitu. Kok bisa Mas? Jadi di Padang itu ada sekolah namanya SMK Duafa. SMK Duafa itu adalah SMK khusus untuk fakir miskin dan anak terlantar. Dan hanya satu-satunya di Kota Padang yang sampai hari ini masih ada. Dan saya beberapa kali sana. Jadi sampai hari ini masih ada. Jadi khusus untuk anak-anak terlantar, fakir miskin, anak yatim piatu, di sana tempatnya. Dan karena saya tidak punya uang, tidak punya apa namanya kemampuan secara finansial, maka saya pergi ke rumah, kebetulan kakak saya di sana. Jadi saya numpang di tempat kakak, kemudian sekolahnya gratis nih, gitu. Kalau masuk sore saya kerja di pabrik saus, paginya. Kalau masuk pagi, sorenya saya kerja di pabrik saus. Begitu selama 1 tahun, kemudian saya pindah ke kos karena lokalnya agak jauh, pindah lagi, jadi kemudian sampai Tahtaman, begitu. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau dia pikir bahwa hidup itu tentang menikmati, Anda salah. Bahwa hidup ini tentang bagaimana Anda berjuang. Sampai di titik di mana Anda tidak percaya bahwa Anda sampai di titik itu. Karena jalan Tuhan itu pasti dibukakan untuk niat-niat baik, insya Allah. Itu dia. Jadi kalau orang bilang, mungkin nggak percaya nih, apa itu SMK Duafa? Masa sekolahnya gratis? Boleh, cek. Dan kawan-kawan saya di Facebook, di TikTok, di mana-mana, mereka tahu bahwa saya, dan saya tidak pernah merasa malu bahwa saya dilahirkan dari sekolah SMK Duafa. Dan itu yayasannya Isafat namanya. Nanti kalau ada dia belanja mungkin di toko di wilayah Talo ini ada kotak amal namanya SMK Duafa. Itu sekolah saya. Sebegitunya, gitu. Sebegitu susahnya saya untuk menceritakan itu. Tapi itu fakta dan boleh dicek kebenarannya. Boleh terdaftar nggak nih dari di sini? Gitu. Itu dia kalau sekolah ya. Oke Mas. Mas ini semasa pendidikan atau semasa sekolah, Mas pintar nggak sih Mas? Kalau dibilang pintar enggak lah. Saya pastikan enggak. Tapi saya insya Allah tidak pernah lepas dari ranking 10 besar, nggak pernah.
mulai dari SD saya pernah juara, gitu. Pernah ya, bukan selalu ya. Jadi beda nih, orang pintar itu selalu gitu kan. Kalau saya pernah juara. Pernah juara, pernah punya ranking bagus, meskipun nggak stabil gitu. Normal lah gitu kan. Normal ya, Mas. Iya. Tapi Mas luar biasa juga, Mas. Semasa SMA kan Mas udah bekerja, tapi masih tetap masuk ke 10 besar. Itu luar biasa sekali. Ya, sebetulnya bukan luar biasa di situ, tapi keadaan. Semua itu jadi terbiasa karena keadaan. Kadang kita ini mau ke Taluk harus pakai sepeda. Terpaksa kita harus pakai sepeda. Kenapa? Karena keadaannya memang di situ tidak ada mobil. Maka kita harus tetap pakai sepeda. Maka segala sesuatu itu kadang harus dipaksa untuk sampai di titik yang kita inginkan. Dan saya memaksakan diri saya untuk sampai di titik ini. Itu untuk mencari ilmu ya, Mas? Iya, betul sekali. Oke, Mas, semasa SD nih, Mas. Iya. Apa hal menarik, Mas, semasa SD, Mas? Semasa SD itu adalah masa yang menurut saya paling indah ya. Kenapa saya bilang paling indah? Karena waktu itu saya belum banyak hutang, gitu ya. Jadi saya belum banyak tanggung jawab, belum punya tanggung jawab, belum mikirin masyarakat, belum mikirin keluarga. Jadi kayaknya enak aja gitu. Walaupun zaman dulu nggak ada jajan, gitu kan. Tapi saya nyaman aja dulu. Kalau paling enak ya zaman SD, karena pulang sekolah main. Kalau sekarang pulang kerja mikirin ini kapan dibayar utangnya kayak gitu. Jadi itu ya. Karena kalau semasa SD kalau jatuh yang terluka kaki ya, Mas, bukan hati. Iya. Kalau sekarang lebih ke hati lah ya. Oke, Mas, kalau menarik semasa SMP, Mas? Hal menarik semasa SMP, ya saya belajar di salah satu MTS terbaik menurut saya. MTS Darul Ulum Sukaraja. Di MTS itu banyak mencetak kader-kader yang luar biasa. Jadi sampai hari ini ada yang jadi dewan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi akpol, gitu ya. Jadi ini luar biasa. Di sana itu saya waktu SMP MTS itu punya kawan-kawan yang alhamdulillah hari ini mereka semua luar biasa. Dan komunikasi teman-teman yang ada di MTS itu juga masih berlanjut ya, dan sampai hari ini mungkin di MTS itu ada cinta monyetnya, ada ada pengalaman-pengalaman ilmu yang luar biasa. Karena zaman itu tidak sejaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kirim pesan melalui WhatsApp. Apa kabar hari ini? Sampai. Kalau zaman dulu gimana, Mas? Kalau zaman dulu kan harus nulis kertas dulu. Iya, Mas. Dibalasnya 2 minggu, seminggu gitu kan. Kalau dulu, zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang kan apanya dari sekarang. Tapi kalau zaman dulu beda. Dan di SMP itu sangat terkesan. Luar biasa lah menurut saya karena teman-teman juga banyak yang alhamdulillah jadi orang yang berhasil lah, dan saya ikut senang untuk itu dia. Kalau untuk SMA nih, Mas? SMA sebetulnya saya mau plus opini tentang SMA gitu ya, tapi kenapa, Mas? Di SMA itu ya banyak kenangan pahitnya karena saya lebih banyak bekerja gitu ya, lebih banyak menghabiskan waktu bekerja, baik di pabrik saus gitu, kemudian ya banyak aktivitas yang menurut saya Sabtu saya harus tidak masuk. Setiap hari Sabtu saya pasti tidak masuk karena saya harus kerja kuli bangunan, jadi stoker waktu itu. Jadi memang itu untuk menyambung hidup, bukan karena apa-apa. Memang itu kalau tidak kerja di hari Sabtu, maka hari Senin kita udah bingung nih itu. Maka Sabtu, Minggu itu adalah momen di mana saya harus mendapatkan uang. Dulu gajinya 37.500 satu hari gitu ya, zaman dulu 37.500 satu hari. Kalau 2 hari berarti udah sekitar 75.000. Itulah yang jadi saya ini jadi modal karena 70.000 zaman dulu udah PP nih, Padang Kuansi. Udah PP zaman itu gitu. Dia apanya begitulah dia. Jadi kita tidak sedang bercerita bahwa dari hari ini saya bukan orang hebat, saya bukan orang kaya, bukan orang sukses juga. Saya juga agak kaget-kaget tadi ditelepon untuk hadir di narasi nih gitu kan.
Jadi kenapa harus saya? Saya tanya sama Pak Dirutnya tadi, katanya udah masnya lah, udah yang untuk ini. Itulah, saya mau aja gitu. Itu dia. Nah Mas, kalau di pendidikan kan bukan hanya akademik ya Mas. Ya. Kalau pengalaman organisasi Mas itu dimulai sejak kapan Mas? Oh, kalau saya di organisasi itu sejak SMP, saya sudah di OSIS ya. OSIS sebagai apa Mas? Saya lupa apakah saya wakil ketua atau ketua, saya lupa di OSIS. Kemudian di SMA juga saya udah aktif di OSIS, saya juga udah ikut organisasi demo-demo lah dulu. Zaman itu masih marak-maraknya demo ya. Jadi saya ikut demo semen Gresik, semen Padang dulu. Masa bayaran waktu itu. Bayarannya demo sekali demo itu 15.000 zaman dulu. Zaman dulu. Ya, tapi ya itu bagian dari ini, bagian dari proses. Ya, proses dan dinamikanya seperti itu. Jadi di situ saya dilatih untuk tampil berani, di situ saya dilatih untuk jadi diri sendiri. Bahwa yang paling penting adalah menikmati prosesnya. Dan alhamdulillah sampai di titik dimana saya benar-benar bisa megang jadi orator di setiap kali demo gitu ya. Jadi bayarannya agak beda tuh waktu itu. Beda ya Mas? Jadi, karena kalau oratornya 30 sampai 40.000 dulu gitu. Itulah dia. Kalau pengalaman organisasi saya nggak banyak. Saya pernah jadi ketua BPD. Saya jadi humas. Yang lama mungkin saya jadi humas di perusahaan. Di salah satu perusahaan di Kuansing, dan lama, sekitar 9 tahun. Saya menjadi humas di salah satu perusahaan. Sehingga dari situ banyak belajar, banyak ngerti lah tentang bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, dan bagaimana harus menyesuaikan itu apa dia. Untuk ini Mas, untuk pengalaman semasa kuliah Mas, hal menariknya Mas? Semasa kuliah, hal menarik, teman-teman saya luar biasa. Teman-teman kuliah yang di Talu, yang di Logas, yang di mana-mana, di Sentajo, luar biasa semua. Kenapa? Karena zaman itu saya satu-satunya ya mahasiswa yang dari Trans, yang dari Sukaraja. Kemudian saya nyalon jadi gubernur mahasiswa waktu itu. Jadi presiden mahasiswa. Jadi presiden mahasiswa dan saya terpilih waktu itu. Ya, saya presiden mahasiswa 2009 sampai 2011 kalau nggak salah waktu itu. Saya lupa itu. Jadi saya jadi presiden mahasiswa dan pengalamannya adalah ya banyak organisasi yang dibentuk. Terus disupport oleh teman-teman yang luar biasa waktu itu. Jadi ada teman saya orang Sentajo, wakil presidennya waktu itu, dan beberapa kawan-kawan dari Kota Talu itu juga luar biasa. Luar biasa. Saya tidak bisa sebut satu-satu lah, pokoknya luar biasa lah waktu itu. Pengalaman menariknya sih itu gitu ya. Itu ya Mas ya. Sejak Mas lulus kuliah, langkah karir pertama Mas apa Mas? Saya itu jadi humas itu belum lulus kuliah. Jadi humas di perusahaan itu saya tahun 2010. Masih nyambung kuliah nih. Masih nyambung kuliah. Masih nyambung kuliah. 2014 saya tamat kuliah. Kemudian bekerja terus. Gitu. Jadi bekerja terus. Kemudian saya nyalon anggota BPD waktu itu di kampung ya. Dan alhamdulillah suara terbanyak. Kemudian dipilih menjadi ketua BPD. Ketua BPD. Menjabat ketua BPD itu sekitar 3 tahun. Atau 4 tahun lah, atau 3 tahun lebih, 3 tahun. Setelah 3 tahun saya mengundurkan diri karena saya mencalonkan diri di DPRD. Dan alhamdulillah duduk di DPRD. Itu mungkin karir-karir politik ya gak banyak sih sebenarnya karir politik saya gitu. Mungkin itu apa dia kalau untuk karir politik. Iya Mas, dari sosial media dan pembicaraan kita nih Mas, dia bisa menyimpulkan bahwa Mas itu memiliki perekonomian yang lebih dari cukup. Iya, lebih dari cukup kan, karena Mas sebelumnya kan kerja nih Mas di perusahaan. Kenapa Mas? Mas memilih untuk memutuskan terjun ke dunia politik. Kenapa Mas? Pertama, dunia politik ini bukan untuk cari kaya ya. Jadi kalau orang berkonsep tentang di dunia politik ini harus cari kaya, maka Anda salah besar. Ya. Anda tahu Pak Suhardiman? Tahu. Ya, Pak Suhardiman itu politisi handal. Kalau ditanya jumlah kekayaannya bingung kita. Dia bertahun-tahun politik karena nggak kaya-kaya dia. Gitu.
Jadi politik itu bukan tentang kekayaan, bukan tentang uang, tapi tentang pengabdian. Jadi kalau Anda berkata bahwa dengan jadi DPR Anda kemudian bertambah kaya, saya rasa saya sebaliknya. Entah kalau kawan-kawan yang lainnya. Tapi yang jelas kenapa saya terjun ke dunia politik, ini panggilan jiwa. Karena memang dari kecil bisa dibilang bapak saya adalah seorang pejuang. Bapak saya juga seorang kepala dusun di kampung waktu itu. Gitu. Jadi saya meneruskan titah beliau, sehingga saya memberanikan diri untuk mencalonkan di dunia politik. Ya saatnya saya terjun. Karena sekali lagi bahwa berpolitik itu bukan tentang kepuasan kita, itu bukan tentang diri kita, tapi tentang bagaimana kita itu berguna untuk kemaslahatan umat. Lebih ke situ sih dia. Lebih ke situ ya. Lebih ke kemaslahatan dia. Pada Pileg 2019 ya Mas? Mas terpilih menjadi DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi. Selama menjabat Mas menjadi anggota DPRD, apa goals yang udah Mas capai Mas? Kalau kita substansinya sebagai lembaga, maka kita akan mempunyai narasi berbeda-beda. Iya Mas. Karena goalsnya anggota DPR itu adalah lembaganya. Takaran kesuksesan DPRD itu apa sih? Takarannya sederhana, berapa perda yang dilahirkan, ya kan? Apa kinerja DPRD? Karena kalau kita membangun itu bukan ranahnya DPRD, membangun itu ranahnya eksekutif. Gitu. Jadi kalau DPRD ini mengawasi, tugas fungsinya kembalikan lagi bahwa tugas fungsi DPRD itu apa sih? Apa Mas? Tugas fungsinya itu anggaran. Kemudian legislasi dan pengawasan. 3 itu saja. Kalau membangun itu tugasnya Pak Bupati. Tugasnya Pak Bupati. Jadi kalau sekarang ini kita ada ngawasi nggak? Ada. Jadi poinnya di situ. Ada ya, Mas? Kemudian ada penganggaran nggak? Ada dong. Kan kita nganggarkan. Bupati kan tidak bisa serta-merta menggunakan anggaran sebelum dibahas dengan Badan Anggaran DPRD. Nah, itulah fungsinya. Ketiga legislasi nih, ada nggak perda yang kita bahas? Wajib dong. Kan kita ada perda-perda wajib yang harus kita setujui. Anggaran itu tidak boleh disahkan, tidak boleh digunakan kalau belum diperdakan. Dan tugas kami adalah itu. Jadi kadang kita ini punya narasi berbeda ketika ada penyampaian seperti ini misalnya. Ini jalan rusak, DPR-nya kemana? Ini apanya rusak, kemana DPR-nya? Gitu. Karena sebenarnya tugas DPRD itu bukan membangun, mengawal aspirasi daripada masyarakat, tapi seberapa kemampuan adalah tugas eksekutor. Siapa eksekutor di sini? Adalah eksekutif. Kalau yang namanya parlementer ini, kita hanya menyampaikan pengawasan, mengingatkan pemerintah, menegur pemerintah, dan kemudian melakukan penganggaran. Nah, itu tugas kita. Jadi kadang mindsetnya ini kita salah nih. Kenapa jalannya rusak ini, DPRD-nya salah nih, gitu. Kenapa ini? Kenapa DPRD-nya tiap diam aja? Kenapa nggak ini, nggak itu? Ya, kita mau ngomong apa? Kita kan udah menyampaikan, tugas DPRD menyampaikan, Pak Bupati, tolong dilakukan perbaikan. Pak Bupati juga tidak bisa disalahkan karena kemampuan keuangan namanya. Jadi KKD kita tidak disebut dengan kemampuan keuangan daerah, ini perlu saya luruskan ini ya. Kemampuan keuangan daerah itu kan masing-masing. Jadi jangan kemudian kita APBD Kuansing ini 1,7 triliun. Kemana aja uangnya? Kan gitu jadinya. Sebenarnya 1,7 triliun itu ada anggaran wajib yang harus dikeluarkan untuk pegawai, ya kan, untuk gaji segala macam, itu udah 1 triliun sendiri setahun. Kemudian ada anggaran wajib untuk pendidikan, ada 20% dari APBD murni, ada 11% untuk dinas kesehatan, kan penganggarannya ke situ. Sehingga tinggal 200 miliar yang itu nanti dibagi untuk rakyat miskin, untuk pembangunan drainase, untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan aspal. Sampai dengan hari ini saya tidak akan mampu membaca kapan Kabupaten Kuantan Sengingi akan teraspal secara keseluruhan. Kenapa? Karena kemampuan keuangan daerah kita kita harus jujur. Keinginan saya itu membeli kue sebanyak 20. Tapi saku saya hanya kuat dengan 1 kue saja.
Artinya kemampuan keuangan daerah itu tidak serta-merta menjadi tolak ukur seolah-olah Kuansing ini selesai dengan APBD. Oh, tidak bisa. Maka luar biasa juga tahun ini saya dengar di Sako ada 7 kilo. Itu dan dana dari Impres. Dibantu nih sama APBN. Jadi ini juga terbantu. Jadi kemudian kalau kemudian jadi justifikasinya, ya justifikasi masyarakat terhadap DPRD itu sah-sah saja. Tetapi saya ingin meluruskan itu tadi, bukan tentang kita membela diri, tidak, kita tidak ngeles. Siapapun DPR-nya sekarang atau nanti dan dulu atau hari ini ya, sekarang atau nanti dan dulu atau hari ini, fungsinya sama, karena undang-undangnya belum berubah, kecuali undang-undangnya berubah. DPRD Kabupaten Kuantan, DPRD itu boleh membangun, anggarannya 500 miliar, boleh. Tapi kan tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Satu, yang kedua, lalu berkaitan dengan apa yang menjadi, ini pasti ditanya orang nih, bagaimana pokir DPR nih. Sekali lagi ya, Dewan itu hanya mengusulkan, mungkin dicatat sebagai pokirnya Darwis. Pokirnya Darwis si itu, pokirnya Darwis ini, pokirnya ini, dan seterusnya. Tapi apakah kemudian Darwis itu yang punya? Bukan, karena pokir itu kita hanya mengusulkan. Kembali lagi bahwa yang punya ini pemerintah daerah. Dan gawenya pemerintah daerah lah yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Itu dia. Jadi justifikasi masyarakat terhadap DPRD ya boleh-boleh saja. Dan saya tidak anti kritik. Saya legowo yang DPR-nya tidur aja, yang ini dan bla 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 banyak lagi. Saya welcome dengan semua kritik itu. Tapi saya meluruskan di sini, silahkan proses. Jadi kita itu bukan tentang bagaimana hebatnya DPR. Kalau ditanya goalnya DPR, ya saya tidak bisa jawab dong. Karena saya ini satu kesatuan. Kita bicara lembaga tidak boleh. Kita bisa, aku sebagai anggota Dewan berhasil membangun ini. Tidak ada. Nggak boleh mengklaim bahwa Darwis sebagai anggota DPRD telah berhasil untuk ini. Nggak boleh. Kenapa? Ini lembaga. Kalau sebatas kemudian kita mengajukan pukir, sah. Itu diatur dalam undang-undang. Pukir itu diperbolehkan. Tetapi tidak boleh anggota Dewan yang mengerjakan. Maka ini gawenya adalah gawe bupati. Sekali lagi, hubungan baik antara pemerintah daerah dengan DPRD itu menjadi salah satu kunci kesuksesan pembangunan di Kabupaten Kuantan sini. Itu dia. Nah, saya rasa itulah ya kalau kaitan dengan DPRD. Ya, itulah tujuan narasi 24 TV, Mas. Membuka faktanya, Mas. Oh iya, boleh. Luar biasa. Ini menarik nih, gitu kan. Mas Darwis, sebentar lagi kita beberapa bulan lagi, Mas, kita akan menghadapi pilkada. Oh ya? Oh iya, lupa saya. Ada pilkada di rupanya. Iya. Oke, Mas, berbicara kedekatan Mas Darwis bersama petahana Soehardiman Amdi. Pada pilkada 2020, nih Mas, kedekatan Mas bersama Bapak Soehardiman Amdi. 2020 atau 2020 lalu, Mas. Pak Soehardiman itu buat saya dia guru ya. Dia guru, kemudian dia bapak, dia abang juga. Jadi kedekatan saya dengan beliau itu ya lebih ke bagaimana ya. Ini hubungan emosional. Bukan kepartaian, bukan kedinasan, begitu ya. 2020 beliau adalah ketua Partai Hanura, masih menjabat sebagai ketua Partai Hanura. Di 2020 itu kemudian kita melangkah maju untuk menjadi wakil bupati waktu itu. Dan berjalannya waktu beliau sekarang menjadi bupati. Jadi kemudian beliau hijrah nih. Nah, ini bahasanya hijrah gitu ya. Berpindah ya. Atau Hanura yang kecolongan. Gitu. Jadi bahasanya beliau hijrah dari Hanura ke ini, ke apa namanya partai Pak Bupati sekarang? Gerindra. Oh, Gerindra ya. Oh iya. Jadi masuk ke Gerindra dan saya welcome. Apapun itu, beliau adalah bagian dari keluarga ya. Kemudian saya tidak merasa bagaimana ketika beliau berpindah. Wajar, ini politik ya, semua bisa berubah kapanpun, dan di politik itu semuanya tidak ada yang abadi ya. Jadi hari ini dulu saya ngusung
Dari Hanura, ada Golkar, ada PKS gitu. Apakah di 2024 ini bakal bersanding lagi, kan kita tidak tahu, gitu ya. Jadi kalau kaitan dengan kedekatan saya dengan Pak Suadiman, ya sampai hari ini kami masih baik. Sampai hari ini masih baik, dan sesekali memang komunikasi kita berjalan atas dasar kesibukan masing-masing ya. Jadi udah lama ini kami nggak ngopi bareng, ya mungkin udah lama nih kami udah nggak ngopi bareng, itu dia kedekatannya. Boleh ngopi lagi itu. Boleh. Kalau ngopi lagi boleh lah. Oke, Mas Darwis. Ya. Meskipun nama Mas tidak terekspos di media sosial, Mas, akan tetapi di internal nama Mas sering digadang-gadangkan menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Soehardiman Ambi. Apakah itu benar, Mas? Apakah itu benar? Oh, saya baru dengar ini. Gimana ya jawabnya ya? Saya bahkan mungkin tidak mengulik terlalu jauh ya. Jadi semuanya masih wait and see. Itu. Jadi ketika kita berbicara, kayaknya masih terlalu dini lah. Jadi biarkan prosesnya berlanjut. Komunikasi tetap berjalan. Apakah itu bisa atau tidak? Wallahu a'lam lah. Sampai hari ini saya masih menghormati satu sama lain, dan Pak Bupati saya yakin punya opsi-opsi yang lebih menarik lah. Itu jadi kaitan kalau digadang-gadang jadi wakil bupati, saya rasa ini berlebihan. Tapi saya tidak tahu, kita tidak tahu. Wait and see lah dia ya. Jadi kita mudah-mudahan nanti apa kejutannya saya tidak tahu. Tapi ya nggak tahu lah ya. Kita wait and see, gitu ya. Itu dia. Nah, Mama sering dibilang ini, Mas, sebagai pagar bupati. Jika nanti, Mas, mana tahu ya, Mas ya? Tahu ya. Jika nanti Bapak Bupati meminta Mas untuk menjadi wakil bupati, apakah Mas siap, Mas? Kaitan pagar memagar ini agak berlebihan kali ya. Jadi kebetulan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya dengan Pak Suadiman ini adalah ya saya tidak menganggap dia sebagai bupati seutuhnya, tapi lebih dia kepada guru saya, kemudian Bapak ya. Jadi saya tidak mau beropini lebih lah. Apakah saya bakal digadang-gadang sebagai pagarnya atau apa? Selama ini saya hanya mencoba untuk mengcover apa yang bisa saya cover. Saya yakin di sekeliling beliau ini kan banyak orang-orang yang sangat potensial, yang hebat-hebat, yang selalu bisa jadi tamengnya Pak Bupati. Kalau digadang-gadang dengan itu, saya rasa ya saya hanya melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Saya melakukan bagaimana Pak Bupati ini tetap nyaman bekerja, tetap berkarya untuk Wansing. Apakah saya sebagai tameng, pagar atau apalah itu namanya, buat saya tidak penting lah ya, selagi itu mungkin mungkin membahayakan beliau. Saya mengingatkan, sifatnya mengingatkan, dan bila mana ada sebagai, sekali lagi, this is family. Jadi ketika kita bicara keluarga, maka kita tidak boleh membiarkan misalnya kamu nih keluarga saya, kan saya pasti salah pun kamu tetap saya bela. Kenapa? Karena kamu adalah bagian dari keluarga saya. Hitam kamu, maka saya juga akan tetap ada di barisan kamu. Kenapa? Karena memang kita ini keluarga. Besar kecilnya kamu pernah berperan untuk saya, dan besar kecilnya saya pernah berperan untuk kamu. Jadi seperti itu dia. Seperti itu ya. Kaitan apakah saya siap? Sampai hari ini sih beliau belum ada menyinggung itu. Cuman apakah beliau nanti akan menyampaikan, ya kita tunggu saja. Kode-kodenya entahlah ya. Jadi wait and see lah ya dia ya. Jadi kalau pernyataan apakah saya siap, ya saya sadar diri juga ya, bahwa kemampuan politik saya masih sangat terbatas. Kemudian kemampuan finansial saya juga sangat terbatas. Jadi apakah Pak Bupati bakal melirik saya? Wallahu a'lam. Kemudian saya yakin dan percaya banyak orang yang lebih potensial gitu ya dari saya. Apakah kemudian saya layak? Ya nggak tahu lah ya. Itu mungkin apa saja lah Bu Dea. Kita tunggu saja. Tapi bagaimana Mas dengan masyarakat
LTD, terutama LTD nih Mas Jawa, yang menginginkan Mas naik menjadi wakil bupati Mas? Kalau di masyarakat kita, yaitu justru surprise ya, karena saya juga belum pernah mengumumkan bahwa saya bakal mencalonkan wakil bupati. Ketika ini muncul tentu surprise. Apakah respon negatif atau positif, wallahu a'lam, gitu ya. Jadi bagi saya semua sosialisasi. Dan saya berharap bahwa siapapun wakil bupatinya, saya atau yang lainnya gitu ya. Kalau saya lebih ke memantaskan diri lah. Kalau saya dianggap pantas oleh beliau, ya insya Allah saya bismillah siap. Tapi kalau dianggap tidak pantas, ya tidak apa-apa. Namanya juga regulasi politik bergulir ya dia ya. Gitu. Jika nanti Mas, Mas tidak dipilih menjadi wakil bupati oleh Bapak Suhardiman Ambi, apakah Mas akan tersinggung atau malah Mas akan berpindah ke pilihan yang lain? Sekali lagi kita bicara politik ya. Di politik itu tidak ada halal haram. Tidak ada keharusan saya bertahan atau pindah. Ya. Di politik itu jadi semuanya dinamis ya. Bisa pindah kapanpun. Tapi sekali lagi di politik itu juga ada etika. Di politik ini ada etika bahwa politik itu bukan tentang keberhasilan saya meraih sesuatu, tetapi ada etika yang harus dijunjung tinggi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa seburuk-buruknya saya di mata Suhardiman pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya saya di mata Pak Suhardiman pasti ada buruknya. Jadi dalam konsep berpolitik itu kita lebih menjunjung tinggi kepada etika ya dia. Pertama, apapun itu, mungkin saya tidak diajak sebagai wakil bupati, tidak diajak tidak diajak itu. Dia perlu tahu bahwa saya ini adalah salah satu orang yang dibesarkan oleh Suhardiman, gitu ya. Saya dibesarkan oleh Suhardiman di Partai Hanura waktu itu bersama beliau. Dan saya ini memang, saya bilang tadi bahwa saya ini bukan ujuk-ujuk besar ya. Ada orang-orang yang membersamai saya, gitu. Ada orang-orang yang mendampingi saya, ada orang-orang yang terus memberikan nilai-nilai positif terhadap saya, sehingga saya sampai di titik ini. Saya tidak sendirian. Artinya ketika Pak Suhardiman mau ngajak saya atau tidak ngajak saya, itu buat saya bukan sebuah pengaruh besar, karena ego sektoral saya tentang bagaimana saya menjadi wakil bupati, itu juga tergantung beliau. Maka sekali lagi pernyataan saya bahwa dipilih atau tidak dipilihnya saya sebagai wakil bupati, itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena kalaupun dipilih, ya memang saya harus mendampingi beliau kemanapun dan bagaimanapun. Tapi ketika saya tidak dipilih, ya ini tadi, kita bicara etika. Boleh nggak sih dia yang udah dikuliahkan sama bapak ibu dia, terus kemudian ketika dia tidak dikasih motor, dia ngambek, terus dia pindah cari orang tua lain, boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Artinya kita lebih bicara ke etika. Besar kecilnya seseorang yang pernah berperan dalam hidupmu, tahan itu. Meskipun dia tidak baik lagi terhadapmu, tapi biarkan saja. Karena yang paling penting adalah kita memberikan penghormatan atas semua kebaikan yang orang pernah berikan. Percayalah, kebaikan orang hari ini balas saja. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka lakukan kebaikan yang sama kepada orang lain. Dan Allah kasih juga kebaikan yang lebih dari orang yang sama atau dari orang yang lain kepadamu. Saya percaya itu. Jadi terus saja berbuat baik. Intinya seperti itulah, Bu Dea ya. Intinya ini ya Mas ya. Kebaikan kita tidak selalu dibalas oleh orang yang kita baik. Gitu ya, Mas. Kebaikan kita itu tidak selalu dibalas oleh orang yang sama. Dia hari ini saya traktir minum, ya kan? Saya belikan kopi, kita makan bareng, gitu kan? Ketika saya minta untuk membelikan hal yang sama dan dia tidak mau, sakit hati dong saya. Ya kan? Karena dulu dia pernah saya berikan sesuatu. Dulu dia pernah saya kasih minum. Masa sekarang dia nggak mau belikan minum saya? Bahwa apa yang pernah sudah kamu berikan kepada orang lain, biarkan saja. Dan Allah pasti membalas setiap kebaikan kita. Tidak harus dari orang yang sama. Titik sebesar gajah. Tidak harus dari orang yang sama. Bisa jadi besok saya dapat kebaikan lagi. Saya justru ditraktir seafood nih sama orang lain.
tidak dari Dea. Kan berarti saya dapat lebih. Iya, lebih. Padahal Mas cuma traktir dia kopi. Iya, saya cuma traktir dia kopi, tapi saya dibeliin seafood nih. Iya. Gitu. Jadi kita tidak terus-terusan meminta hal yang sama kepada orang yang sama yang pernah kamu tolong. Bagaimana saya berbuat, Pak Bupati berbuat baik terhadap saya, ya saya akan berbuat baik sebisa saya untuk terus melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang berbuat baik. Dan meskipun ada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, tetap saja lakukan hal baik. Kamu tunggu kejutan dari Allah, apa yang kamu dapat setelah kamu berbuat baik. Itu dia. Ya. Nah Mas, sebagai orang terdekat Bapak Bupati, Mas. Ya. Kan udah ada nih Mas, nama-nama yang udah terekspos nih Mas. Yang akan mendampingi petahana Soehardiman Amri. Menurut Mas, siapakah yang cocok mendampingi petahana Soehardiman Amri? Ada berapa nama ya kemarin? Ada 6 Mas. 6 atau 7? 6 ya? 6 orang. Iya. Inisialnya banyak ya. Apapun ya, kita tetap menghormati itu. Kalau dibilang layak dan tidak layak, karena sekali lagi mendampingi Pak Soehardiman itu bukan perkara mudah ya. Karena Pak Soehardiman ini punya karakter memimpin yang tegas, dan kemudian dia juga jiwanya petarung. Jadi ketika dia punya program, kalau nanti pasangannya tidak cocok, akan terjadi keributan seperti yang dulu-dulu. Saya tidak sebutkan namanya, tapi yang dulu-dulu, gitu, yang sebelum-sebelumnya. Pertengkaran antara bupati dan wakil bupati kan tidak henti-henti. Kemudian ada ini, ada itu, dan seterusnya. Kalau dengan orang-orang yang hadir kemarin, ya saya tidak tahu. Tapi kalau itu diteruskan nanti akan hal yang sama terjadi atau tidak, saya rasa kemungkinannya ada ya, untuk terjadi seperti dulu-dulu. Tapi ya nggak tahu. Siapa yang paling pantas? Saya rasa semua pantas. Karena masing-masing mereka punya kapabilitas yang bagus, terus punya popularitas yang bagus. Yang jelas mereka lebih baik dari saya. Apakah mereka itu lebih pantas dari saya, ataukah mereka lebih dipilih bupati? Kita tidak tahu. Tapi dalam konsep saya, mereka semua adalah yang dipanggil adalah orang-orang terbaik, putra Kuansing, dan saya yakin mereka juga mungkin bisa, mungkin bisa mengimbangi Pak Bupati, Pak Soehardiman. Ya, berharap saja. Kalau tidak mereka yang dipilih, berarti saya. Mungkin itu ya dia. Sebelum kita selesai nih Mas, apa Mas kesan dan pesan Mas selama menjabat di DPRD Kuantan ini? Pesan dan kesan menjadi anggota DPRD, pertama, jangan mudah baper. Dikritik orang nangis, ngamuk-ngamuk, membalas di medsos, gampang tersinggung. Jangan. Di DPR itu kesannya tidak boleh tersinggung, tidak boleh gampang baper ya, disindir jangan baper. Kedua, jadi DPR itu jangan berharap kaya, karena kalau mau jadi kaya tetaplah jadi pengusaha. Rasanya saya lebih kaya dulu sebelum jadi anggota DPR daripada setelah jadi anggota DPR. Kemudian kesannya punya banyak pembelajaran. Bahwa kesannya sebagai anggota DPRD itu kita banyak belajar tentang, jadi banyak mengerti tentang anggaran, bahwa ketidakmungkinan untuk membangun, kemungkinan untuk membangun, dan bagaimana mensejahterakan itu. Jadi kita mempunyai bayang-bayang konsep yang bagus. Dan alhamdulillah konsep-konsep hari ini juga banyak didengar oleh Pak Bupati. Alhamdulillah ini beberapa konsep berjalan, termasuk rumah layak huni, termasuk bantuan sapi. Ini kan jadi konsep-konsep yang pernah kita cetuskan dalam pemikiran kita, dan itu dilakukan. Dan pesannya itu tadi, jadi DPR nggak boleh baper, nggak boleh anti kritik. Dicaci, dihina, disudutkan, itu bagian dari pendewasaan diri. Jadi jangan takut jadi DPR. Bagi yang teman-teman yang mau dilantik besok nih, tetap aja menjadi DPR yang pejuang. Jangan takut untuk dikritik, tetap lakukan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Jangan terlalu banyak berhayal untuk mendapatkan banyak uang dari DPRD. Mungkin itu dia.
Artinya menjadi anggota DPRD ini harus tangguh ya, Mas? Ya, tangguh. Kenapa? Karena jadi politisi itu sarangnya cemoohan. Sarangnya. Iya. Ini kalau kemudian jadi politisi kita tidak siap untuk dicemooh, sebaik-baiknya Pak Jokowi aja dicaci maki, ya kan? Gak usah lah itu. Iya. Siapa sih yang mau jadi orang di depan? Siapa yang menurutmu baik di sana? Ma'ruf Amin yang nggak pernah ngapa-ngapain juga dikritik orang. Menteri Agama juga dicaci maki orang. Jadi apa sih yang tidak dicaci maki? Hanya kadarnya adalah memantaskan diri kita. Percayalah, caci maki itu tidak akan mengurangi kehormatan kita. Percaya saja bahwa kehormatan kita Allah yang ngatur, bahwa derajat kita itu Allah yang ngatur, dan yang paling pokok adalah Anda melakukan tugas dan fungsi Anda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan melebar, jangan mandai-mandai. Orang jalan trek lurus, ada jalan terobosan. Nanti ketangkap yang 3 huruf, nah kita beda gitu. Itu dia. Iya, Mas. Sebenarnya baik dan buruknya seseorang itu tergantung sudut dan sudut pandang. Sudut pandang. Ya, baik dan buruknya orang. Jangan pernah merasa baik ya. Kalau kita merasa baik berarti kita berhenti untuk berbuat baik. Merasa saja bahwa kita adalah orang jahat, supaya kita terus memperbaiki diri. Kalau ada orang yang merasa dirinya lebih baik, maka belajar. Oh, saya lebih baik dari dia belajar dong sama saya, gitu kan. Berarti itu orang yang dalam keadaan tidak baik. Orang yang merasa dirinya lebih baik, dia orang yang tidak baik. Tapi ketika ada orang yang merasa bahwa dirinya sedang dalam keadaan tidak baik, maka dia sebetulnya orang yang sedang berusaha berbuat baik. Begitu dia. Intinya menjadi gelas kosong ya, Mas? Ya, tetap saja jadi gelas kosong, tidak perlu menunjukkan congkak meracak kita, gitu ya. Karena yang paling penting ketika kita bekerja ya seperti ini. Saya tidak pernah berbicara tentang tupoksi anggota DPR. Di narasi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah kehormatan, dan paling penting adalah kedekatan ya. Saya menyampaikan ini, ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka, itu biasa. Bahwa saya belajar dari apa yang sudah saya alami, dicaci maki, difitnah, dicemooh, dianggap ini. Dan itu bagian dari skenario Allah. Mungkin dengan cara itu Allah mengangkat derajat kita. Mungkin dengan cara itu Allah menambah rezeki kita. Jadi biarkan saja. Dan yang paling penting adalah nikmati prosesnya, lalu sampai di titik di mana kamu tidak pernah menyangka semua itu. Itu dia. Begitu ya, Mas? Terakhir, Mas, motivasi atau prinsip hidup Mas untuk sobat narasi yang nantinya akan lihat video kita, Mas. Jadi saya sampaikan kepada sobat narasi bahwa yang paling penting kita itu jangan merasa gampang baper ya. Sekali lagi saya ingatkan, kita jangan baper, jangan mudah tersinggung, dan tetap saja bekerja. Ada orang yang tetap saja dia tidak menyukaimu meskipun engkau pakaikan baju dari emas. Ada saja orang yang menyukaimu meskipun engkau pernah memijaknya di lumpur yang dalam. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu sendirian. Dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan selagi itu untuk kemaslahatan umat, maka Allah juga akan memberikan kemaslahatan terhadapmu, dan Allah juga akan memberikan martabat yang lebih kepadamu, dan itu janji Allah. Jadi jangan terus-terusan. Satu lagi, sahabat narasi, jangan banyak ngeluh, jangan banyak nyalahin orang, jangan bercerita keluh kesah kepada siapapun, karena itu tidak penting. Cukup saja tahu bahwa kelemahan saya di sini, perbaiki. Cukup tahu bahwa kekurangan saya di sini, maka tingkatkan. Jadi lebih ke situ, jangan banyak ngeluh. Karena ngeluh itu, orang banyak ngeluh itu tandanya dia memang tidak produktif. Begitu. Jadi itu sahabat narasi, tetap semangat, jangan kendor, lakukan yang terbaik, tetap berbuat baik. Kamu tidak akan tahu siapa yang akan dikirim Allah untuk membalas semua kebaikan kamu, dan pastikan kamu terus berbuat baik kepada siapapun. Itu. Itu dia pesan Mas Darwis. Jangan pantang menyerah ya, Mas. Sekali lagi terakhir, Mas. Terakhir terus ini ya. Terakhir terus ya, Mas, ya. Apa yang ingin Mas sampaikan ke masyarakat Kuantan Singini, Mas? Kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singini, pertama,
ini di ujung masa jabatan saya sebagai anggota DPR. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya menjabat tidak mampu berbuat banyak untuk Kabupaten Kuantan Sengingi, dan mungkin selama menjabat saya juga ada sesuatu hal yang mungkin tidak tepat, tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari semua warga Kuansing yang menonton video ini, ayo sama-sama berikan saran dan sumbangsih saran untuk kabupaten kita. Percayalah, siapapun Anda, dari manapun Anda berasal, selagi Anda warga Kuansing, mari kita sama-sama majukan Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan jangan pernah merasa bahwa Kabupaten Kuantan Sengingi adalah tempat perantauan. Kabupaten Kuantan Sengingi adalah rumah bagi kita. Maka untuk itu mari kita rapikan rumah kita percantik rumah kita, agar kita dan anak-anak cucu kita nanti nyaman dan tentram tinggal di Kabupaten Kuantan Sengingi. Itu ya. Oke Mas, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini Mas. Terima kasih. Suatu kebanggaan bagi dia Mas, karena bisa berbincang langsung bersama Mas Darwis. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Narasi 24 TV. Yang mana kita tahu nih Mas, memiliki aktivitas yang sangat padat. Semoga kita bisa bertemu kembali Mas di episode selanjutnya. Boleh. Karena masih banyak Mas ingin kami kulik dan kami gali dari sosok Mas Darwis. Siap, insyaallah siap. Oke. Ya. Iya Mas. Sobat Narasi 24 TV, demikianlah podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di Narasi 24 TV. Jangan lupa follow semua akun media sosial kita, dan juga untuk mengetahui informasi seputar Mas Darwis, boleh langsung saja ke IG Mas Darwis. Apa Mas IG-nya Mas? Darwis Hanura, Darwis @Hanura. Oke, boleh langsung di follow ya, Sobat Narasi. Jika masih ada yang ingin Sobat Narasi tanyakan kepada Mas Darwis, silakan tulis di kolom komentar. Boleh. Dan nantinya akan kami teruskan kepada beliau untuk segera kami balas ya Mas ya. Boleh. Fast respon ya Mas? Fast respon, tengoklah ya. Tengok sibukan ya. Oke Mas. Oke Sobat Narasi, jangan lupa terus tonton podcast Narasi 24 TV. Dan jangan lupa nantikan video-video terbaru kami. Narasi 24 TV, buka mata bicara fakta. Bersama saya Dea Ropijasari dan Mas Darwis, kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.